Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tasyati Nabila Official. Dalam episode pertama, berbagi wawasan seputar Islam. Hari ini kita akan membahas tentang pemuda kunci peradaban Islam yang gemilang. Tentunya kata pemuda sudah tidak asing lagi bagi kita, mana bangkit dan jatuhnya suatu bangsa ditentukan oleh pemudanya, karena pemuda itu adalah calon generasi, di mana generasi itu akan mengarahkan kepada perubahan atau agent of change. Namun, sangat berbanding terbalik dengan pemuda saat ini yang banyak mengalami berbagai macam dilema kehidupan. Kasus kejahatan kian merebah dan siap mengintai kaum remaja, seperti pelecehan seksual, tawuran, narkoba, pembunuhan, aborsi, dan bahkan terjebak dalam kasus prostitusi online. Rasanya bagai disayat sembilu ketika mendengar berita-berita tentang remaja yang saat ini kebanyakan menampilkan sisi gelap dunianya. Hal ini tentu sangat disayangkan sekali. Seharusnya kita sebagai remaja dapat memanfaatkan waktu di masa muda untuk melahirkan karya-karya terbaik dan menciptakan berbagai inovasi terbaru serta berkontribusi dalam memajukan bangsa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi, tidak akan bergeser kaki manusia di hari kiamat dari sisi Rabb-nya, sehingga ditanya tentang 5 hal, tentang umurnya, dalam apa yang ia gunakan, tentang masa mudanya, dalam apa ia habiskan, tentang hartanya, dari mana ia peroleh, dan dalam apa yang ia belanjakan, dan tentang apa yang ia amalkan dari yang ia ketahui. Nah, usia tersebut akan ditanya untuk hal apa sajakah seluruh waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita ketika masih hidup? Apakah untuk melakukan kebaikan atau kebalikannya seperti kemaksiatan? Semua itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Oleh karena itu, masa muda ini perlu benar-benar diperhatikan. Terlebih pemuda adalah generasi penerus. Begitu berharganya waktu muda, karena waktu akan terus maju dan tidak akan datang kembali. Maka dari itu, manfaatkanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Realitanya, muda hari ini lebih menghabiskan waktu untuk kesenangan dunia. Mengapa ini bisa terjadi? Alasannya karena pemuda hari ini sudah dicekoki oleh pemikiran asing seperti fun, food, fashion, film, sehingga pemuda saat ini lupa akan jati dirinya sebagai generasi Islam. Lantas, hal apa yang perlu kita lakukan agar bisa terhindar dari hal tersebut? Nah, yang pertama, menanamkan akidah yang kuat, yaitu dengan menanamkan nilai-nilai akidah Islam sehingga terbentuklah generasi yang berkepribadian Islam. Yang kedua adalah dengan menutup aurat. Jadi menanamkan sejak usia dini, terkhusus perempuan untuk menutup aurat, karena itu sebuah kewajiban. Yang ketiga yaitu menghindari ikhtilat dan khalwat. Nah, ini banyak yang masih belum tahu ya perkara ikhtilat dan berkhalwat. Nah, jadi ikhtilat itu artinya bercampur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Berbeda dengan berkhalwat, yaitu berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Tentunya hal ini bisa menimbulkan fitnah dan mendekati zina. Kemudian, hindari film dengan konten-konten negatif
yang tidak mendidik dan malah menjerumuskan. Tentu kita ketahui bahwasannya saat ini akses konten-konten negatif bisa dilihat dengan mudah. Mungkin ini menjadi PR besar bagi pemerintah agar menindaklanjuti untuk memblokir akses konten-konten negatif. Kemudian, menyalurkan energi pada kegiatan positif, ya, seperti mengkaji Islam untuk memperdalam sakofah Islam. Bisa juga dengan menghafal Al-Quran, hadis, atau berdakwah di tengah-tengah umat. Masya Allah ya, sungguh Islam sangat memuliakan para generasinya. Dari pemaparan tersebut, kita bisa mengambil benang merah bahwasannya sudah saatnya kita menjadi generasi smart, kembali ke identitas kita sebagai generasi muslim yang menjadikan Islam sebagai landasan kehidupan agar kita cerdas menghadapi perkembangan zaman dan teknologi. Tak lupa juga untuk berjuang tanpa lelah agar dapat menyandang gelar lillah dalam berdakwah dan mengamar ma'ruf nahi mungkar. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.